Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar tahun 8 Hijriah selepas Asar. Mereka mendekati Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampak kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang melihat kedatangannya. Beliau bersabda, "Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Terdengar juga seorang sahabat lainnya berkomentar, "Seluruh penduduk Mekah akan tunduk kepada beliau karena dua lelaki ini." Amr merasa bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama Khalid bin Walid yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Amr menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Thalhah. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak keislamannya, ia terjun dalam beberapa pertempuran bersama Rasulullah SAW. Tetapi jiwa pemimpin dan kelicikan strateginya baru menonjol zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ia terkenal dengan sebutan penakluk Mesir, karena pasukan yang dikomandaninya berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Romawi dari sana. Dan akhirnya Mesir menjadi salah satu negara yang menjadi ikon Islam sampai sekarang. Sebuah peristiwa menarik terjadi dalam pertempuran melawan pasukan Romawi di Mesir. Riwayat lain menyebutkan peristiwa ini terjadi di Perang Yarmuk di Syria, juga melawan pasukan Romawi. Amr bin As sebagai komandan pasukan Muslim yang mengepung benteng Romawi diundang oleh komandan benteng Arthabon untuk berunding. Sebenarnya undangan ini hanya jebakan belaka. Mereka telah menyiapkan perangkap, jika Amr bin As kembali dari pertemuan tersebut, mereka akan menimpakan batu-batu yang telah disiapkan hingga ia tewas. Tanpa prasangka apa-apa, Amr memenuhi undangan tersebut. Setelah terjadi beberapa kesepakatan, Amr akan kembali. Tetapi, ia menangkap suatu gejala yang tidak semestinya. Di luar ruangan, ia melihat beberapa gerakan di atas benteng yang mencurigakan. Padahal ia akan melewat di bawahnya. Sadarlah Amr bahwa ia masuk dalam jebakan mereka. Ia berpikir cepat. Kemudian kembali menemui Arthabon dan berkata, "Wahai Arthabon, di markasku di sana menunggu beberapa sahabat utama Rasulullah. Merekalah yang paling didengar pendapatnya oleh Khalifah Umar jika mengambil keputusan penting. Karena itu, aku ingin membawa mereka ke sini untuk memantapkan kesepakatan kita ini." Arthabon terpancing dengan siasat Amr yang sebenarnya hanya bohong semata. Ia berpikir, kalau bisa membunuh beberapa tokoh orang Muslim sekaligus, sebaiknya ditunda saja sampai mereka semua datang. Apalagi sepertinya orang ini, Amr bin As, bukanlah pemimpin tertinggi dari pasukan Muslim tersebut. Ia segera memberi kode tertentu kepada prajuritnya untuk menunda atau membatalkan rencananya. Dan Amr bisa keluar dari benteng dengan selamat. Ia tersenyum dalam hati melihat Arthabon termakan muslihatnya. Keesokan harinya, Amr mengerahkan pasukannya menyerbu benteng Mesir dengan semangat membara. Sementara itu, pasukan Romawi yang justru tidak siap dengan serangan tersebut, mereka beranggapan kalau para pemimpin pasukan Muslim, seperti yang dikatakan Amr, masih akan datang untuk mematangkan perundingan. Akibatnya mereka dengan mudah dikalahkan dan benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin, berkat kepiawaian Amr bin As. Amr bin As adalah tipikal seorang negarawan, ulung, dan mempunyai ambisi dalam kekuasaan. Namun demikian, ia termasuk orang yang amanah. Karena itu, Umar bin Khattab tetap mempercayainya memegang jabatan gubernur Mesir. Walaupun ia hidup bergelimang harta, tetapi tentu saja ia dalam pengawasan yang ketat dari Umar. Pernah ia hidup terlalu berlebihan dari kekayaan yang dimilikinya, segera saja Umar mengirim utusan, yakni Muhammad bin Maslamah, dan memerintahkan harta Amr dibagi dua. Separuh untuk Amr bin As dan separuhnya lagi diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Amr pun dengan senang hati menerima keputusan Umar tersebut. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, pena takdir membawa Amr bin As pada pilihan berpihak kepada Muawiyah. Tentu dengan alasan yang dimotivasi yang hanya diketahui oleh Amr. Yang jelas,
peran Amr bin As sangat besar dalam memenangkan Muawiyah atas Ali bin Abi Thalib. Walau dengan cara dan jalan yang tidak sepenuhnya benar, dengan cara siasat dan muslihat yang memang sangat dikuasai oleh Amr bin As, dalam pertempuran Siffin, ketika pasukan Muawiyah terdesak dan hampir dikalahkan oleh pasukan Ali, Amr menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran dengan pedang atau tombaknya dan berteriak untuk bertakhim atau berhukum dengan Al-Quran. Siapapun tahu bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang sangat mengenal dan menghargai Al-Quran. Bahkan ia termasuk salah satu dari pemimpin-pemimpin, para penulis dan penghafalnya. Salah satu dari 5 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Begitu sarannya tersebut dilaksanakan Muawiyah, Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan kepada pasukan Muawiyah. Banyak sekali kecaman dari sahabat dan tentaranya atas sikapnya ini. Tetapi Ali tak bergeming. Pada dasarnya, Ali memang tidak menghendaki peperangan tersebut terjadi. Dan ia juga bukan tipikal orang yang ambisius dengan kemenangan, kekuasaan, dan jabatan. Maka ketika jalan perundingan yang diminta, apalagi berhujjah dengan Al-Quran, serta-merta Ali menyetujuinya. Masing-masing pihak mengirimkan juru runding, Muawiyah mengirim Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya, Ali ingin mengirimkan Abdullah bin Abbas karena ia telah mengenal dengan baik karakter Amr bin As yang suka bersiasat, dan itu akan bisa diimbangi oleh Ibnu Abbas. Sementara Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang soleh, yang selalu saja husnudzon pada orang lain, tetapi karena mayoritas pasukan menghendaki Abu Musa, Ali menyetujuinya. Dalam perundingan 2 tokoh sahabat yang berbeda karakter ini, disepakati bahwa kedua pemimpin harus meletakkan jabatannya terdahulu. Kemudian diadakan pemilihan langsung terhadap salah satu dari keduanya. Siapa yang dibaiat lebih banyak, dialah yang berhak menjadi khalifah. Masing-masing wakil pihak harus berpidato di hadapan seluruh pasukan dan melepaskan jabatan yang diwakilinya. Baru setelah itu bisa dilaksanakan pemilihan. Abu Musa menuruti permintaan Amr untuk berpidato pertama kali dan menanggalkan jabatan Ali sebagai khalifah. Setelah Abu Musa turun dari podium, Amr bin As menggantikan berpidato. Ia berkata, sesungguhnya Abu Musa telah menanggalkan jabatan khalifah dari pemimpinnya, Ali bin Abi Thalib, dan saya pun menyatakan hal yang sama. Selanjutnya, dengan ini saya menetapkan Muawiyah sebagai khalifah dan Amirul Mukminin, yang bertanggung jawab atas penuntutan darah khalifah, Utsman bin Affan. Hendaklah kalian berbaiat kepadanya. Abu Musa al-Asy'ari terperangah kaget dengan perkataan Amr bin As. Sama sekali ia tidak menyangka muslihat tersebut. Sementara Ali tampak tenang. Sepertinya ia telah menduga hasil dari pertemuan 2 tokoh tersebut. Pasukan Ali yang sebelumnya telah terpecah belah karena penghentian pertempuran yang diambang kemenangan makin kacau balau. Sebagian berbalik memusuhi Ali, sebagian lagi keluar dari pasukan utama. Inilah peran besar Amr bin As dalam membalik keadaan dari kekalahan total menjadi kemenangan pihak Muawiyah atas pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi menjelang ajalnya di tahun 43 Hijriah, ketika itu ia menjabat gubernur Mesir di masa pemerintahan Muawiyah, seolah-olah ia menyadari semua langkah-langkah keliru dalam bersiasat dan bermuslihat. Dan ia berdoa, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan. Mohon Engkau memaafkannya, ya Allah. Aku ini orang yang tak sunyi dari kelemahan. Mohon Engkau memberikan pertolongan. Jika Engkau tidak melimpahkan rahmat karuniamu, celakalah nasibku, ya Rabbi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin."